Afifah. Dan saya Sindiani, Mata kuliah Manajemen Risiko Bank Syariah. Kami akan sedikit memaparkan materi tentang manajemen risiko investasi. Langsung saja. Menurut PBI, risiko investasi ekuitas adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing. Yang kedua, bank syariah memiliki risiko investasi pada kontrak berbasis mudharabah dan musyarakah yang tidak dimiliki bank konvensional. Ekuitas atau equity adalah hak atau kepentingan pemilik perusahaan pada harta perusahaan mewakili jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham perusahaan jika semua aset dilikuidasi dan semua hutang perusahaan dilunasi. Selain itu, ekuitas pemegang saham dapat mewakili nilai buku suatu perusahaan. Ekuitas adalah hak pemilik terdapat aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau kewajiban dan neraca. Ekuitas juga diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. Rumus ekuitas aset liabilitas. Istilah ekuitas berasal dari kata equity atau equity of ownership yang memiliki arti sebagai kekayaan bersih perusahaan. Selanjutnya, risiko investasi memiliki beberapa fitur. Yang pertama, yaitu sifat investasi ekuitas memerlukan pengawasan mendalam untuk mengurangi informasi yang tidak simetris, atau bank perlu berperan aktif dalam pengawasan. Yang kedua, mudharabah dan musyarakah adalah perjanjian pembagian keuntungan dan kerugian serta menghadapi risiko hilangnya modal meski dilakukan pengawasan memadai. Yang ketiga, investasi ekuitas selain investasi pasar saham tidak memiliki pasar sekunder yang mengakibatkan besarnya biaya untuk keluar dari awal. Artinya tidak likuidnya investasi tersebut dapat menyebabkan kerugian pada bank. Yang keempat, investasi ekuitas tidak memberikan pendapatan yang stabil dan keuntungan modal mungkin satu-satunya pengambilan. Sifat tidak pasti dari arus kas menjadikan sulit untuk memperkirakan dan mengelolanya. Selanjutnya, prinsip-prinsip Islamic Financial World akan dibacakan oleh Luis. prinsip-prinsip Islamic Financial World. Prinsip 3.1. Bank syariah harus memiliki strategi manajemen risiko dan proses pelaporan yang memadai berkaitan dengan karakteristik risiko termasuk investasi mudharabah dan musyarakah. Prinsip 3.2. Bank syariah harus memasukkan metodologi valuasi yang tepat dan konsisten serta harus menilai potensi dampak dari metode perhitungan dan alokasi laba. Metode tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak. Lembaga standar setting internasional di bidang pengaturan dan pengawasan keuangan standar syariah melakukan penyusunan standar kehati-hatian dan transparansi sebagai lembaga keuangan syariah internasional yang mencakup perbankan, pasar modal, dan asuransi syariah. Berdiri pada 3 November tahun 2002 dan beroperasi mulai 23 Maret tahun 2003, kantor di Kuala Lumpur, Malaysia. Prinsip 3.1 mendefinisikan tujuan kriteria investasi yang menggunakan instrumen bagi hasil, return atau imbal hasil, pengkajian
Mitigasi risiko akan mudharabah. Yang pertama, bank salah menilai kemampuan nasabah atau debitur dalam mengelola usaha yang dibiayai. Mitigasi yang harus dilakukan adalah: yang pertama, membuat divisi khusus untuk validasi data dan informasi. Yang kedua, membuat divisi khusus yang menangani pembinaan nasabah atau debitur dalam hal manajerial, motivasi, dan spiritual. Yang ketiga, membuat standarisasi formulir kebutuhan data informasi yang harus diisi nasabah atau debitur. Yang keempat, meminta agunan atau jaminan. Yang kelima, konfirmasi dan validasi data atau informasi yang disampaikan debitur atau nasabah. Selanjutnya, mitigasi risiko akan mudharabah yang kedua, yaitu debitur atau nasabah melakukan moral hazard. Mitigasi risikonya yaitu: yang pertama, bank perlu mengenal lebih jauh nasabahnya. Yang kedua, bank perlu memastikan bahwa debitur atau nasabah memiliki pengalaman yang memadai dalam menyusun laporan keuangan serta aktivitas lain yang diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Yang ketiga, bank memastikan debitur atau nasabah telah menggunakan dananya dengan tidak melakukan streaming. Yang keempat, bank melibatkan debitur atau nasabah dalam menentukan nisbah bagi hasil. Yang kelima, kebijakan agunan perlu disesuaikan dengan tingkat kredibilitas debitur atau nasabah. Yang mitigasi risiko akan mudharabah yang ketiga, yaitu debitur tidak menyerahkan bagi hasil sesuai perhitungan yang disepakati. Mitigasi risikonya yaitu: yang pertama, bank tetap mengakui haknya sebagai pendapatan bagi hasil dan piutang bagi hasil. Yang kedua, bank tetap mengusahakan agar debitur atau nasabah menyerahkan bagi hasil yang menjadi hak bank. Selanjutnya, mitigasi risiko akan musyarakah akan dibacakan oleh penulis. Mitigasi resiko akan musyarakah. Pertama, bank salah dalam menilai kemampuan debitur atau nasabah dalam mengelola usaha yang dibiayai bank. Mitigasi resikonya yaitu: A. Membuat divisi khusus untuk validasi data dan informasi. B. Membuat divisi khusus yang menangani pembinaan nasabah atau debitur dalam hal manajerial, motivasi, dan spiritual. C. Membuat standarisasi formulir kebutuhan data informasi yang harus diisi nasabah atau debitur. D. Konfirmasi dan validitas data atau informasi yang disampaikan debitur atau nasabah. Kedua, modal yang diberikan debitur dalam bentuk aset non-kas berbeda dengan harga pasarnya. Mitigasi resikonya yaitu: A. Mengecek harga pasar aset non-kas. B. Bekerjasama dengan lembaga penilaian independen untuk menilai aset non-kas. 3. Debitur melakukan moral hazard. Mitigasi resikonya yaitu: A. Bank perlu mengenal lebih jauh nasabahnya. B. Perlu memastikan bahwa debitur atau nasabah memiliki pengalaman yang memadai dalam menyusun laporan keuangan serta aktivitas lain yang diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban. C. Bank memastikan debitur atau nasabah telah menggunakan dananya dengan tidak melakukan side streaming. D. Bank melibatkan debitur atau nasabah dalam menentukan nisbah bagi hasil. Keempat, debitur atau nasabah menyalahgunakan perannya sebagai mitra dalam usaha bersama. Mitigasi resikonya yaitu: A. Minta agunan atau jaminan. B. Kebijakan agunan perlu disesuaikan dengan tingkat kredibilitas debitur atau nasabah. C. Kebijakan biaya yang dapat dikenakan dalam usaha musyarakah. Kelima, debitur tidak menyerahkan bagi hasil sesuai perhitungan yang disepakati. Mitigasi resikonya yaitu: A. Bank tetap mengakui haknya sebagai pendapatan dari hasil dan piutang bagi hasil. B. Bank tetap mengusahakan agar debitur atau nasabah menyerahkan bagi hasil yang menjadi hak bank. Jadi kesimpulannya, resiko ekuitas adalah resiko bahwa investasi seseorang investor mungkin mengalami depresiasi dikarenakan dinamika pasar saham, sehingga menyebabkan
menetapkan standar internasional di bidang jasa keuangan syariah yang mendorong terwujud dan meningkatkan tingkat kesehatan dan stabilitas industri jasa keuangan syariah dengan mengeluarkan standar kehati-hatian yang bersifat global. Bank salah menilai kemampuan nasabah atau debitur dalam mengelola usaha yang dibiayai litigasi. Yang harus dilakukan adalah A. Membuat revisi khusus untuk validasi data dan informasi. B. Membuat revisi khusus yang menangani pembinaan nasabah atau debitur dalam hal manajerial motivasi dan spiritual. C. Membuat standarisasi formulir kebutuhan data informasi yang harus diisi nasabah. D. Meminta adunan atau jaminan. E. Konfirmasi data, validitas data atau informasi yang disampaikan oleh debitur atau nasabah. Mungkin sekian pemaparan materi dari kami. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kami. Silakan dibacakan, Teh. Pertanyaan pertama dari Teh Luciana. Pertanyaannya, investasi resiko ekuitas yang tidak dijamin adanya cash flow. Maka apa yang bisa menarik masyarakat untuk berinvestasi resiko? Jawabannya, ada capital gain. Capital gain itu istilahnya ketika kita misalnya membeli saham Indofood. Sekarang sahamnya misalnya harganya ada di Rp9.000 satu lembarnya. Kalau kita berinvestasi di ICBP, kita berharap di tahun depan atau 3 tahun lagi nilai saham itu tidak 9.000 lagi, tetapi lebih dari 9.000. Syukur-syukur bisa 2 kali lipat. Itu adalah ekspektasi ketika kita melakukan investasi. Jadi misalnya ketika 3 tahun harganya menjadi lebih mahal, misalnya Rp15.000. Mbak Dina mendapatkan keuntungan dari perbedaan harganya. Dijual di harga Rp15.000 dengan harga belinya Rp9.000. Ada selisih Rp6.000. Inilah yang disebut dengan capital gain-nya. Itulah mengapa orang-orang senang untuk berinvestasi di saham, karena ada ekspektasi ketika adanya pertumbuhan dari saham yang kita beli. Berbeda dengan obligasi. Kalau obligasi, kita tidak berekspektasi sama sekali, pertumbuhannya tidak ada. Pertumbuhannya sama sekali tidak tetap. Yang kita expect cash flow atau bunganya tiap bulannya. Dan tiap orang memiliki karakteristik tersendiri, memiliki sifat menerima risikonya itu berbeda-beda. Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan dari Kevina. Pertanyaannya, faktor risiko apa saja yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan dalam berinvestasi? Jawabannya yaitu yang pertama, legalitas dan memiliki izin dari OJK. Yang kedua, pengalaman atau track record manajer investasi. Yang ketiga, histori kinerja manajer investasi. Yang keempat, jumlah dana kelolaan manajer investasi. Yang kelima, biaya diketahui biaya yang dibutuhkan terlebih dahulu. Dan yang keenam, imbal hasil. Manajer investasi tidak boleh menjanjikan imbal hasil tertentu. Pertanyaan yang ketiga ada dari Ajis. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antara risiko dan hasil pada suatu investasi? Jawabannya, hasil adalah ekspektasi akan uang yang dihasilkan dari investasi. Sementara risiko adalah kemungkinan yang akan terjadi ketika imbal hasil sebenarnya berbeda dari yang diharapkan dan juga jumlahnya. Dengan kata lain, risiko adalah jumlah volatilitas yang terkait pada sebuah investasi. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir dari Teh Iin. Yang pertanyaannya, apa pengaruh manajemen risiko investasi dalam lembaga keuangan? Jawabannya yaitu untuk memberikan pemahaman terhadap kekuatan dan kelemahan yang menjadi faktor kesuksesan bagi sebuah organisasi. Manajemen risiko juga mampu meningkatkan kemungkinan kesuksesan dan menurunkan kemungkinan kegagalan serta ketidakpastian yang berkaitan pada proses pencapaian. Manajemen risiko dalam menjalankan bisnisnya penting dilakukan untuk melindungi organisasi dari risiko yang menghambat pencapaian tujuan dan berbagai hal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan.
kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum